Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jadi pada malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang berusaha atau inspirasi bisnis apa yang bisa dikerjakan. Tentunya cerita bisnis ini bukan untuk kalangan yang besar-besar modalnya, tetapi ya modalnya cukup sehingga bisa menghidupi kita secara cukup, tidak berlebihan begitu, sehingga ini bisa diandalkan sebagai passive income. Nah, ini eh, usaha yang diharapkan ini tentunya yang mempunyai kriteria yang hasilnya lebih pasti, resikonya kecil, dan tentunya cepat menghasilkan. Nah, dan diharapkan adalah modalnya tidak terlalu banyak. Nah, salah satu sekarang ini yang menjadi menarik adalah bisnis kontrakan atau kos-kosan. Nah, ini kami sendiri meniru terinspirasi dari Haji Bolot, yang tahu kan Haji Bolot yang apa itu ternyata mempunyai bisnis kontrakan, sehingga kalau syutingnya sudah tidak begitu laku lagi, ada penghasilan yang lain. Jadi ini sebuah inspirasi yang sangat bagus. Oleh karena itu nanti kita sampaikan pengalaman kita dalam hal mengelola kontrakan atau kos-kosan ini. Ya. Kenapa itu dipilih? Nah, coba kita lihat inspirasi dari Haji Bolot. Nanti kita bahas lebih detail lagi mengenai mana kontrakan yang lebih disukai dan prospeknya tentunya. Coba kita lihat bisnisnya Haji Bolot ini, kita dengarkan ya. Tiap hari ada kesempatan baru. Ada iklannya dulu di sebentar ini. Kita putar, coba di menit ke berapa lagi. Kisah hidup Haji Bolot dalam Salad Story. Ya banyak kagak ya, alhamdulillah ada. Ya kalau sekarang ini kan banyak sampai pelawak-pelawak muda. Iya, ya kita itu sih namanya buat masa depan kita. Umpamanya kita udah nggak ada syuting, kita diam aja, gitu namanya. Jadi coba kita lihat ada berapa kos-kosannya, berapa pintu. Namun nggak membuat Haji Bolot kehilangan penghasilannya. Karena kini dirinya sudah menjadi juragan kontrakan 142 pintu. 142 pintu. Maka seperti inilah kisah hidup Haji Bolot. Nah, itu tadilah inspirasinya ya. Nah, kemudian bisa kita tiru. Yang menjadi pertanyaan ke saya, terutama yang ini selalu ditanya, Pak, lokasinya di tempat sampean kan nggak ada universitas, nggak ada sekolahan. Jadi paradigma lama mengatakan bahwa kos-kosan itu hanya untuk mahasiswa dan sebagainya. Dan sekarang itu konteksnya sudah nggak pas lagi. Bahwa mempunyai kontrakan itu kos-kosan tidak harus dekat kampus sekali, dekat, sangat dekat. Ya, karena sekarang apa? Fasilitas konektivitas itu lebih mudah, jalannya lebih bagus. Yang penting adalah adanya internet ya, kan itu sangat bagus. Kemudian transportasi mudah. Jadi catatan pertama, tidak harus lokasi dekat kampus. Nah, kemudian tidak harus dekat pabrik, ya kan? Tidak harus yang lain-lain. Ini yang kami praktekkan, orang selalu mempertanyakan pangsa pasarnya siapa sih. Jadi yang kita praktekkan ini ternyata kebutuhan dari tempat tinggal ini semakin meningkat.
populasi jumlah manusia kan selalu bertambah, tetapi jumlah tanah kan tidak bertambah, ya kan? Nah, ini yang menyebabkan permintaan itu selalu tinggi. Jadi tidak harus orang yang sekolah atau kerja di pabrik, biasanya kan begitu. Ternyata di pengalaman di kami yang mengisi itu adalah pekerja-pekerja urban. Ada yang bekerja di minimarket, ada yang bekerja yang jualan pecel lele, ada yang bekerja di perusahaan yang baru, startup yang baru, kemudian ada guru. Jadi justru tidak ada yang tempat kami ya, tidak ada yang mahasiswa begitu. Nah, ini untuk mengisi segmen kebutuhan ini. Segmen kebutuhan ini. Nah, itu. Oleh karena itu, sekarang berkembang orang membuat kos-kosan. Kalau zaman dulu kan dekat kampus, dekat apa ya. Sekarang orang membuat yang, nah itu semua untuk mengisi kebutuhan masyarakat urban tadi. Oleh karena itu, dari pengamatan kami, bahwa yang laku itu selain persaingan harga, adalah yang perlu dipikirkan bagi Bapak Ibu yang akan membangun adalah fungsi-fungsi yang lain yang menyebabkan mempunyai kelebihan yang lain. Contoh, ya. Ini dalam sebelah saya ini kalau saya membangun tidak seperti barak, seperti sekolah SD yang kamarnya rapat efisien. Ternyata orang membutuhkan satu. Selain tadi ya, selain ukuran dan harga yang adalah private, supaya tidak terganggu privasinya. Nah, oleh karena itu kita bikin rumahnya satu persatu, misalnya kamarnya satu persatu, ya, tidak gandeng gitu, sehingga ini lebih disukai. Tentunya juga kos-kosan sekarang juga mengikuti tren sekarang, bentuknya minimalis, cantik dan sebagainya. Ini yang lebih disukai. Ya, selain komponen-komponen itu tadi, harga, ukuran. Nah, kemudian merembet ke yang lain tadi. Ada privasi, ada keamanan, ada selain kenyamanan, ya, ada parkirnya, ada kebersihannya. Nah, semua itu kalau dipenuhi, tentunya akan menjadi kelebihan kita dalam mengelola ini. Kita akan pasti dipilih, karena mempunyai beberapa kelebihan. Nah, itu. Memang mengelola ini kan ada yang kosnya itu, orang kos itu yang macam-macam. Ada yang tidak tertib bayarnya, makanya perjanjiannya harus bagus. Ini harus pengalaman. Ya, karena tidak semua orang yang juga baik gitu. Ada digunakan untuk kegiatan tertentu, ini harus kita antisipasi, harus kita waspadai. Nah, ini tadi dari hitungan tadi kepastiannya tinggi kos-kosan ini. Kepastiannya tinggi karena apa? Kebutuhannya memang tinggi, kemudian dengan modal tidak begitu banyak, hasilnya cepat. Ini saya menggunakan rumah yang namanya pembangunannya dengan rumah instan. Nah, sehingga pesan dalam waktu 2 bulan jadi dengan modal sekian, itu nanti jelas itu biasanya sudah dipasang, sudah langsung laku sekian per bulannya sekian, iya kan. Nah, ini lebih pasti. Kemudian dalam mengelola juga harus diperhatikan nanti ditabung juga untuk kebutuhan renovasi yang ada. Jangan nanti kita kesulitan uangnya dipakai untuk konsumtif yang lain-lain gitu maksudnya. Ya, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dalam membangun bisnis yang akan kita laksanakan. Jangan ragu-ragu kalau itu daerahnya mungkin menganggap agak pelosok dan sebagainya. Zaman sekarang yang penting ada akses jalan, internetnya bagus, insya Allah itu akan tetap dicari, diburu orang. Memang kebutuhannya sangat tinggi. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.